Teman-teman, dalam kita belajar dan bekerja di bisnis perhotelan, ya, bekerja dan jadi karyawan hotel, banyak sebenarnya istilah-istilah yang perlu kita pahami, ya, teman-teman. Seperti apa yang ditanyakan oleh teman kita, seperti pertanyaannya begini, Pak, boleh dijelaskan tentang non-stay atau NS gitu ya, atau payment master atau PM, dari proses input di FO dan apa yang harus dilakukan oleh akunting terhadap NS dan PM ini. Nah, itu pertanyaan dari teman kita. Nah, untuk itu mari kita bahas di kesempatan ini, tentunya di sini saja. Baiklah teman-teman, seperti apa yang menjadi pertanyaan tadi, kita akan bahas dalam kesempatan ini adalah non-stay dan payment master. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai non-stay. Apa sih yang sebenarnya istilah dari non-stay itu? Non-stay ini tidak sama dengan no-show. Kalau no-show dia itu sudah booking tetapi tidak datang dan tidak ada pemberitahuan. Tapi kalau non-stay itu tamu itu tidak diam di hotel, tamu tidak booking atau tidak menginap di hotel, akan tetapi mereka tamu ini konsum atau berbelanja di hotel. Umpamanya adalah di restoran, Nah, dia makan itu umpamanya di restoran. Nah, selain itu umpama dia hanya sewa ruangan untuk meeting tanpa untuk tinggal di hotel. Umpama sewa atau birthday party, atau dia sewa untuk wedding dan sewa tempat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah tamu kita kategorikan dia adalah non-stay. Dia tamu itu tidak tinggal tetapi melakukan transaksi di hotel, transaksi. Nah, bagaimana proses daripada penginputan seandainya terjadi hal semacam ini? Nah, kita contohkan sekarang, umpama ada tamu belanja di restoran, makan di restoran, tentunya dengan cash ya, membayar dengan cash. Berarti kalau dia di restoran, prosesnya bukan di FO penginputan datanya, tetapi di F&B. Jadi F&B kasir akan membuatkan bill dan input penjualan ke sistem. Nah, ini yang dilakukan dari FB kasir. FB kasir membuatkan bill dan juga input penjualan ke sistem. Jurnalnya seperti apa? Nah, ini jurnal yang terjadi saat FB kasir itu menginput ke sistem.
dia akan cash seal. Debitnya adalah cash seal atau petty cash dari FNB. Nah, ini apa yang dia peroleh dalam FB kasir ini, dalam input ke sistem, dia akan debitnya terposting cash seal atau petty cash FB, itu akan masuk ke dalam laporan dari FB kasir yang bertugas saat itu dan dimasukkan ke dalam remittance yang nantinya dimasukkan dalam amplop. Di masing-masing kasir itu akan terbagi remitan amplop-amplopnya itu ya, kasir si A, si B, si C itu sesuai dengan yang bertugas pada saat itu. Nah, itu jadi debitnya adalah cash seal atau petty cash dari FNB. Kemudian debitnya kreditnya apa? Kredit karena ini adalah merupakan sebuah transaksi penjualan, tentunya kreditnya adalah penjualan atau yang sering dikenal dengan revenue. Jadi ini adalah sudah merupakan pendapatan. Umpamanya kita mendapatkan penjualan non-stay itu adalah 1 juta rupiah. Jadi berupa bill dia. Bill inilah yang akan masuk ke dalam sistem cash seal dari FNB. Nah, saatnya sekarang di accounting, kalau ini sudah terjadi dalam 1 hari itu, besoknya laporannya, reportnya itu akan ke accounting. Report ke accounting pertama yang akan menerima adalah income audit. Income audit itu seperti pernah saya juga jelaskan dalam konten saya di pembahasan di income audit, itu tentunya merecek bill dengan report dari report cash seal. Nah, ini yang dilakukan dari dia ngecek kembali bill yang ini dengan report cash seal-nya, berapa penjualan setiap FB kasir. Pokoknya 1 hari itu ada 3 FB kasir yang bertugas, berarti reportnya itu akan remitan itu akan dicek bill-billnya oleh income audit. Baru kemudian report ini akan diserahkan ke general kasir. Oleh income audit diserahkan ke general kasir. General kasir akan menerima report cash seal, yang sudah diperiksa oleh income audit. Jadi dia ini general kasir sudah menerima beres dari income audit. Seandainya terjadi permasalahan dalam report cash seal dengan bill tidak cocok, jadi income audit akan melakukan cross check ke FB kasir yang bertugas sesuai dengan report dari cash seal ini. Siapa yang bertugas akan kelihatan namanya. Siapa yang bertugas saat itu, kasir siapa. Nah, itu baru general kasir akan menerima seperti ini. Maka dia akan jurnal. General kasir akan menjurnal dia menerima cash. Debitnya cash. Jadi dia cashnya general kasir akan bertambah. Pada saat itu, pada saat remitan dia diterima, uang diterima oleh general kasir, cash pada cash seal dari FNB ini sebanyak 1 juta rupiah. Nah, itu jadi itu di general kasir. Setelah itu sesuai, sudah cocok, kemudian general kasir akan menyetor ke bank, karena ini adalah kebijakan dari manajemen di masing-masing perhotelan. Kalau uang cash yang diterima saat ini besoknya harus di-store ke bank, maka pada saat general kasir menyetorkan ke bank maka jurnalnya adalah apa yang didebit. Debit adalah tentunya bank, kreditnya adalah cash
cash ini. Nah, ini cash ini dengan ini, cash shield ini dengan cash shield ini, penjualan masuk ke dalam laba rugi, ini ke laba rugi. Nah, jadi yang masih adalah account bank. Inilah makanya banknya bertambah, neraca yang bertambah. Ini akan masuk ke dalam laporan neraca. Nah, itu proses dari bagaimana tamu non-stay ini sampai kepada proses penambahan daripada neraca, seperti bank akan bertambah, kemudian penjualan akan bertambah. Nah, sebenarnya poin pokok dari jurnal ini, kalau kita tidak menggunakan sistem, adalah bahwa yang menjadi jurnal pokok adalah cash atau bank pada penjualan atau revenue. Inilah pokok dari jurnal sebenarnya. Namun karena kita menggunakan sistem dan by system dan juga dengan staff, karena tidak mungkin hotel besar itu tanpa staff. Nah, itulah makanya terjadi prosesnya seperti ini. Apa yang ditanyakan, bagaimana apa itu non-stay, bagaimana penginputan, bagaimana apa yang dilakukan accounting. Nah, seperti inilah. Ini yang akan terjadi step-stepnya dari FB Kasir diperiksa oleh income audit membawa ke general kasir terakhir akan menyetorkan hasil dari penjualan itu adalah ke bank. Nah, mengenai revenue, bagaimana revenue ini menjadi room revenue, atau kalau di FB terjadi FB revenue, kemudian ada service charge ada PB1, itu sudah dijelaskan, kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, untuk saat ini saya kira non-stay sudah bisa teman-teman pahami apa yang mesti kita lakukan. Apa itu non-stay? Jadi dia sewa ruangan, birthday party, wedding party, atau anniversary, atau kegiatan outing, apapun istilahnya yang tidak ada dari menggunakan kamar. Dia itu tidak stay, dia tidak tinggal, tapi menggunakan fasilitas hotel yang tentunya ada revenue dari pihak hotel. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai non-stay, teman-teman ya. Nah, kalau sudah bisa dipahami, kita akan lanjutkan pembahasan kita ke payment master ya. Payment master, teman-teman. Apa sebenarnya yang istilah dari payment master? Nah, ini beberapa istilah yang sering kita dengar di hotel. Ada no-show, ada go-show, ada refundable, non-refundable, ada lagi yang namanya paid out atau refund, dan masih banyak yang. Nah, kebetulan yang kita akan bahas yang sesuai dengan pertanyaan, seperti apa yang saya katakan, yang diungkapkan saya di depan tadi, non-stay dan payment master. Nah, kita menginjak kepada penjelasan dari payment master. Kita akan bahas mengenai payment master. Nah, payment master itu di hotel, karena kompleks sekali sebenarnya permasalahan yang sering dihadapi, terutama di front desk yang merupakan ujung tombak daripada tamu itu. Setelah adanya reservasi, kemudian tamu itu datang, nah itulah di EPO itu harus mengerti bahwa itulah permasalahan yang ada. Nah, ada tamu, kalau payment master ini, tamu menginap menggunakan lebih dari satu kamar. Lebih dari satu kamar, dan pembayarannya dibebankan pada
satu kamar. Umpama ada 2 kamar, kamu booking, saya menginap 2 malam dengan 2 kamar, ya deluxe lah, standarnya, standar hotel, standar deluxe-nya, deluxe room, umpamanya 2 malam dengan 2 kamar gitu. Jadi namun dalam 2 kamar itu tidak 2 bill akan dibayar oleh 1 kamar ini. Jadi dia akan dibuatkan master bill. Nah itulah, maka dibuatkan master bill. Seperti apa bill yang akan dibuat? Seperti apa master bill yang akan dibuat oleh ini? Nah tentunya kalau bill, mungkin teman-teman kalau yang sudah di perhotelan sudah mengenal billnya, tentunya ada nama hotel, kemudian ada nomor bill, ada nomor reservation, ada check-in, check-out-nya, itu semua ada. Namun saya akan buat setelah itu ada yang namanya setelah ini master bill itu di tengah-tengahnya, kemudian ini ada nomor bill, kemudian ini ada nama tamu, nama hotel gitu, nama hotel, logo, nama tamu, kemudian check-in tanggal berapa, check-out juga tanggal berapa. Nah sekarang selanjutnya di master bill itu ada yang pertama ada date. Nah setelah date ada description-nya, description. Kemudian ada room number, kemudian ada amount dan balance. Nah ini yang bill yang sudah biasa teman-teman kalau di perhotelan, front office, accounting itu udah biasa melihatnya. Umpama sekarang dia menggunakan 2 kamar, anggaplah di 12 dia udah mulai check-in 2004. Descriptionnya apa? Room, bukan room only, room dengan breakfast. Nah room dengan breakfast, kemudian room berapa yang digunakan, umpamanya room 111, amount-nya adalah 1 juta, balance-nya 1 juta karena belum terjadi apa-apa. Nah kemudian di tanggal 12 juga karena menggunakan 2 kamar, maka dia 12-nya 2 kali menggunakan dengan room yang berbeda. Nah, ini master bill-nya seperti ini, 2 juta, balance-nya 2 juta. Kemudian di tanggal 13/06/2004 room breakfast 1 juta. Di sini tentunya 3 juta. Balance-nya adalah 3 juta. Di 13. Kenapa tanggal ini 2 kali? Karena dia menggunakan 1 kamar. Ini hari pertama dan hari kedua dengan menggunakan 2 kamar. Gitu. Itu pengertian dari master bill itu, teman-teman ya. Nah, ini saatnya dia check out. Pada saat check out di tanggal 14/2004, umpama pada saat check in atau sebelum check in, tamu ini sudah menyetorkan depositnya ke hotel. Berarti kalau tamu ini adalah individual, maka dia diledgerkan dengan individual ledger. Maka individual ledgernya adalah 4 juta, balance-nya adalah 0. Nah itu individual ledger. Jadi dia sudah melakukan pembayaran. Kenapa saya contohkan sekarang yang sudah melakukan pembayaran?
Karena kalau prosesnya cash, bayar di cash terakhir itu sama, kalau di accounting sama terjadinya seperti yang tadi, jurnal penjurnalan di non stay yang tadi. Nah, pada saat dia sebelum check in sudah melakukan pembayaran dengan bank transfer. Maka dia individual ledger kan, karena duitnya sudah di accounting. Ini jurnalnya adalah jurnal pada saat dilakukan pembayaran dengan bank transfer. Jurnalnya adalah apa? Tentunya debitnya adalah bank, kreditnya adalah karena belum mendapatkan revenue, belum diapa-apakan. Deposit, berarti dia tamu ini adalah sudah deposit dari nama tamu ini, deposit nama tamu. Kalau dia individual ledger, kalau dia menggunakan travel agent ledger, itu kita travel agent ledger, maka ini jumlah 4 juta rupiah. Nah itu, jadi tamu ini sudah membayar dengan bank transfer sebelum dia check in, maka di individual ledger kan dengan minus berarti 0, dalamnya 0, berarti tidak ada terutang. Kalau posisi seperti ini akan masuk ke AR, account receivable, sebagai daftar umur piutang. Jadi kita akan menganggap tamu ini berhutang, tapi duitnya sudah diterima di accounting. Jadi masuknya dia ke AR. Nanti AR yang akan menyelesaikan. Nah, sampai di sini prosesnya ini, kemudian kita akan lihat di accounting bagaimana. Nah, ini kalau di jurnal seperti ini, revenue-nya adalah gas ledger pada revenue. Jadi kalau hari pertama gas ledger pada revenue, gas ledger pada revenue. Nah, ini 4 juta sekali saja ya. Kita jurnal sekali aja gas ledger pada. Tapi kalau secara by system, secara sistem itu setiap hari gas ledger pada revenue, pendapatan. Udah langsung terurai oleh sistem. Gas ledger pada pendapatan pada room ini yang kedua. Gas ledger begitu udah pada tanggal 13, gas ledger pada revenue di room 111. Jadi itu setiap hari akan dilakukan penjurnalan oleh sistem sesuai dengan yang seperti ini. Pada akhirnya adalah gas ledger pada revenue. Jadi ini jadi kita akan sekarang paymaster ini yang melakukan deposit ini kita akan bahas di accountingnya. Setelah kita di individual ledgerkan oleh FO, jadi bill ini tetap dia akan masuk ke income audit setelah melalui proses apa? Net audit. Net auditnya yang melakukan pertama kali, baru nah file ini akan ke accounting. File ke accounting. Pertama yang menerima adalah income audit. Income audit akan kembali memeriksa kelengkapan dari tamu tersebut. Jadi administrasinya di cross check lagi, sudahkah ada pembayaran? Kalau memang belum ada pembayaran, kalau dia adalah mendapatkan kredit, bagaimana prosesnya, seperti umpamanya yang menggaransi siapa, tentunya ada voucher. Nah itu harus diperiksa oleh income audit. Nah setelah dirasa benar, akan diserahkan ke AR, account receivable. Jadi
file yang tadi itu setiap hari itu besoknya akan masuk ke income audit. Apapun yang terjadi di hotel, baik itu yang terjadi bill-bill yang tadi seperti non-stay ataupun yang staying, itu yang melakukan konsum di restoran, di F&B, itu semua akan masuk ke income audit, dan income audit melakukan cross check dengan bill-bill itu dengan report yang ada. Nah, ini seperti ini juga akan diserahkan ke account receivable. Nah, account receivable akan menerima, otomatis account receivable akan melihat sekarang, melihat bahwa tamu ini sudah melakukan pembayaran. Kalau file sudah di account receivable, itu jurnalnya adalah karena dia masuk piutang, ya piutang dari tamu ini, piutang tamu yang diledgerkan tadi masuk ke daftar umur piutang debitnya, kreditnya adalah gas ledger. Jadi gas ledgernya akan 0. Nah, karena sudah masuk piutang, otomatis account receivable akan melakukan payment. Account receivable melakukan payment, berarti yang di payment adalah piutang ini. Berarti debit, berarti dia di kredit piutang tamu ini, piutang tamu. Debitnya apa? Apa yang dipakai payment oleh account receivable ini? Apa yang dipakai payment oleh account receivable ini? Adalah compensate deposit. Jadi kita sudah menerima deposit dari tamu tadi di kredit, sekarang kita debit menjadi kompensasi dari deposit tamu itu. Piutang tamu yang tadinya merupakan piutang yang harus kita tagih ternyata sudah dibayar, berarti dia akan di kredit. Jadi piutang tamu, jadi tamu tidak lagi ada berhutang. Gas ledger tadi debit, jadi gas ledger kredit ya sudah nol. Deposit juga begitu, depositnya tadi di debit, kemudian sekarang di kredit, jadi nol. Jadi semua kembali ke nol. Dasarnya adalah bank pada revenue. Inilah jurnal pokok yang sebenarnya yang harus kita tahu. Jadi bank atau cash ya, atau kalau dibayar dengan cash payment ya cash. Nah itulah sebenarnya modal yang bisa kita pahami. Sebenarnya yang cuma adalah jurnal yang perlu kita ketahui adalah bank atau cash atau revenue. Jadi setiap ada transaksi, apa yang akan bertambah? Tentunya pasti kalau kita menerima pembayaran ya bank atau cash, kita menerima cash gitu bawahnya. Nah, apa yang di kredit yang kita terima adalah penjualan, adalah revenue yang kita dapat. Berarti revenue pendapatan itu bertambah. Bertambahnya di mana? Di sebelah kredit. Nah, inilah persamaan dasar akuntansi. Sering saya sudah bilang bahwa akun apa yang bertambah di sebelah debit dan akun apa yang bertambah di sebelah kredit. Apa yang berkurang di sebelah debit, apa yang berkurang di sebelah kredit. Saya contohkan, bank pada saat kita akan menerima itu selalu bertambah di sebelah debit. Kalau kita menerima uang, pasti akan bertambah di sebelah debit. Nah, sekarang bagaimana? Bank ini akan berkurang di sebelah mana? Sebelah kredit. Pada saat kita melakukan pembelian apa atau membayar apa biaya, nah itu bank akan berkurang di sebelah kredit. Begitu pula revenue akan bertambah di sebelah kredit, revenue akan bertambah di sebelah kredit, dan revenue akan berkurang di sebelah debit. Manakala revenue itu akan berkurang pada saat terjadi adjustment itu terjadi karena itu bukan merupakan revenue itu. Jadi setelah hasil pemeriksaan itu ternyata salah, oh hendak revenue, jadi kita akan kurangi revenue itu
otomatis dia akan terletak di sebelah debat. Nah itu apa yang berkurang di sebelah debat, apa yang bertambah di sebelah debat, apa yang berkurang di sebelah kredit, apa yang berkurang bertambah di sebelah kredit. Ya itu yang mesti pokok akuntansi, persamaan dasar akuntansi sudah saya bahas juga. Mudah-mudahan teman-teman bisa kembali melihat-lihat itu kalau pingin lebih jauh belajar akuntansi. Nah itu teman-teman, dari dua hal pokok yang ditanyakan itu yang bisa saya jelaskan. Seandainya ada kesalahan atau menyimpang atau bertentangan dengan apa yang teman-teman pahami yang selama ini diperoleh dari pengalaman bekerja, mari kita sharing ilmu, sharing pengalaman, kita bahas bersama. Tentunya di kolom komentar, tuliskan di kolom komentar semuanya. Dan ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, apabila ini adalah bermanfaat, mohon di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari setiap pembahasan yang kita dapat. Oke teman-teman, kita akhiri, kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.